Elaborasa karena setiap rasa punya suara. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Elaborasa. Video ini berisi diskusi mengenai berbagai hal tentang manusia, kesehatan mental dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa support channel ini dengan follow atau subscribe. Selamat menyaksikan. Halo. Halo, nah iya ini baru suaranya udah bener. Tadi tuh kayak interferensi banget, kayak bzz, terus suaranya kayak ngebas Oh, banget gitu. Oke, baiklah. Eh, Kembali lagi kita di Elaborasa, yang ini yang ke-8 ya. Elaborasa ke-8, karena setiap rasa punya suara. Nah, di Elaborasa yang ke-8 ini kita mau ngobrolin apa? Nah, oke, jadi di elaborasi kali ini kita mau ngobrolin tentang belajar, gitu. mm, Belajar pintar, belajar benar. Lebih ke mungkin kita semua familiar kali ya dengan kata belajar gitu kan. Dari kecil, bilang umur 4, umur 6 juga pasti udah rata-rata udah di sekolah. Terus belajar ini, belajar itu. Nah, sebenarnya belajar tuh apa sih? nah, Ya mungkin sebelum mungkin Mm-mm. Mungkin kalau bisa ditambahin ini kali ya, kita kan belajar tuh nggak cuma berlaku di sekolah doang kan ya, kita belajar tuh berlaku di semuanya, kayak hal-hal kecil aja, kayak kita uh, pengen bisa main gitar itu kan belajar juga kan ya, Betul, walaupun nggak di betul. sekolah, walaupun nggak terstruktur, kayak misalnya kita mau ngomong sama bos aja nih, ya, bayangin kalau kita itu baru baru magang, baru mulai magang gitu kan, kan nggak ngerti kan, nggak pernah tuh punya hubungan antara employee dan employer, nggak pernah Mm-mm. punya bos. Mau ngomong sama bos Betul. aja tuh kita belajar lagi ya kan. Aduh Iya, gimana nih ngomong sama bos, takut-takut segala macam. iya betul. Padahal bisa dibilang ya udah bisa ngomong gitu kan, perlu belajar apa lagi. Iya, Tapi kadang cara menyampaikannya, eh, beda nada suara mungkin atau beda pemilihan kata penting banget sih. bener. Kayak sebenarnya kayak kita ngobrol sama bos secara verbal lewat email aja udah beda banget kan. Gitu, kayak Mm. kita udah lancar nih ngobrol sama bos, pas disuruh bikin email, nah bingung. Iya benar-benar. Mungkin sebelum kita terlalu jauh nih, kenalan dulu kali Vin. Oh iya, kenalan dulu. Nah, saya Elvin. Saya itu walaupun udah umur 34, status saya masih mahasiswa nih saat ini. Gitu. Mhm. Jadi saya lagi ngambil S1 Psikologi di Universitas Tarumanegara. Rencananya mau jadi psikolog klinis. Kalau Amin. amin amin. Kalau Nana gimana? eh gue sih nama panjang dulu kali ya, Marcelina Natania, panggilannya Nana. eh Sekarang kerja full time jadi konselor sekolah. Backgroundnya sih ambil psikologi juga S1, S2-nya mendalami tentang adiksi dan kesehatan mental gitu. Jadi Hmm, mungkin kayak kenapa kita ngambil topik belajar juga karena kan sebagai konselor sekolah sekarang apa ya bisa dibilang topik utama pembicaraan nih kalau ketemu online sama murid selain ngajarin sesuatu juga kalau mereka kayak lagi curhat-curhat gitu ya topiknya tentang belajar kayak belajar buat mereka bukan sesuatu yang baru pastinya karena kan sebagai murid udah minimal berapa tuh 6 tahun di SD belajar tapi karena semua online mereka juga belajar lagi gimana caranya belajar online. iya bener banget sih. Kayak gua aja, ini kan berhubung gue juga punya pengalaman kan 3 tahun sebagai guru, Mm-mm. gue merasakan kebingungan karena gue statusnya sekarang mahasiswa, gue merasakan kebingungan dosen-dosen gue yang lagi belajar gimana caranya mengajar online, dan dari guanya sendiri juga kebingungan gimana caranya belajar online supaya tetap optimal. Jadi kayak Mm-mm. sebenarnya gue juga menemukan kayak banyak banget kendala-kendala. Kendala yang paling terasa di gue sama teman-teman gue itu kayak kendala motivasi, kendala Mm-mm. manajemen, kayak perasaan kemarin itu gue tugas lancar-lancar aja, ini sekarang kenapa tugas jadi berasa tambah banyak ya gitu. Nah, Mm-mm. ini Betul betul. beneran tambah banyak apa kemampuan gue ngerjain tugas yang berkurang gitu, itu kan pertanyaan itu yang muncul.
gitu kan. Oke. Oke, jadi mungkin kita mulai dari apa ya? Mungkin pengertian dulu kali ya. Proses belajar manusia tuh sebenarnya apa sih? Mm-mm. Boleh nih sharing-sharing sekalian, gue nge-refresh kan apa yang udah gue pelajarin. Boleh, Sip-sip. boleh. Uh-uh. Jadi kalau dari gue yang udah gue pelajarinya, belajar itu sebenarnya kayak proses kita ngebentuk. Kalau misalnya dari sudut biologinya nih, kita ngebentuk syaraf, ya kan? Saraf yang udah ada mau digabungin ke saraf yang mana supaya itu berubah jadi informasi. Seberapa banyak saraf yang akan bergabung di jalur saraf tersebut, terus seberapa cepat informasinya itu diantar. Itu proses belajar. Jadi mau dicabangin kemana, sinyalnya mau diperkuat kayak apa. Mungkin berarti mungkin di sini beberapa yang baru join, yang biasanya join Elaborasa tuh kita mungkin topik besarnya kayak psikologi, tapi kenapa kok sekarang agak-agak biologi ya, agak-agak neurologi. Jadi mungkin penjelasan sedikit karena sebetulnya psikologi itu nggak bisa lepas dari fungsi otak. Karena kan ada hormon di sana, hormon berkaitan erat dengan perasaan, perasaan berkaitan erat dengan bukan status, apa sih namanya, psikologis kita gitu kan. Jadi memang kalau bisa dibilang part dari biologi yang berhubungan dengan psikologi ya otak manusia gitu kan. Jadi mungkin kalau yang bertanya-tanya kenapa ini ngomongin otak ya, karena memang sebenarnya otak itu dipelajari juga di ilmu psikologi. Tidak menyeluruh kayak fungsinya secara keseluruhan, kayak mengatur kerja organ segala macam, tapi pure yang berkaitan dengan feelings dan behavior sih. Nggak sampai ke kedokteran ya. Ya, nggak sampai sedalam itu, karena itu beda lagi. Nggak sampai ke situ. Itu beda lagi. Jadi sebenarnya kalau mau dianalogikan kayak begini. Kenapa kita ngomongin saraf? Karena saraf itu, jalur saraf sama dengan informasi. Jadi sebenarnya ketika kita belajar itu kan kita menambahkan informasi dari yang kita udah punya dengan informasi yang baru ya kan. Nah, ketika kita menambahkan itu, apa yang terjadi di otak itu secara fisik sebenarnya nyata gitu. Nah, seperti misalnya ketika kita belajar fisika, pas dari SD, pas dari SMP, SMP 1 ke 2 ya kalau nggak salah, itu mulai ada penjurusannya tuh. Jadi IPA udah bukan IPA lagi, IPA jadi ada fisika, ada biologinya. Nah, ketika kita belajar, lah ini ada kata baru nih, fisika. Fisika apaan? Gitu. Nah, makanya pas mulai-mulai pelajaran kita dijelaskan fisika itu adalah bagian dari ilmu pengetahuan alam yang menyangkut tentang benda mati, ya kan? Iya. Nah, sedangkan biologi itu yang benda hidup. Nah, itu masuk tuh informasi baru. Fisika sama dengan ilmu pengetahuan alam. Kita udah tahu kan ilmu pengetahuan alam. Nah, sekarang informasi baru, bagian yang benda mati semua masuknya ke fisika. Bagian yang benda hidup semua masuknya ke biologi, gitu kan. Nah, habis itu mulai tuh muncul, baru bisa dimasukin lagi pelan-pelan. Ada konsep Newton, ya kan, Newtonian physics, fisika yang mengatur tentang mekanis cara gerak, gitu kan. Benda dibenturin, jadinya kayak gimana? Nah, bingung kan? Kayak gitu juga dipelajarin. Nah, gitu. Kalau dilihat dari fungsi otaknya itu, ketika kita masukin informasi itu, neuron kita bikin cabang baru. Tiba-tiba muncul jalur baru gitu. Jadi ketika kita dengar kata fisika, oh kita udah langsung di otak kita udah ada jalurnya, set, gitu. Konsepnya muncul di otak. Oke, jadi biasanya informasi baru tuh kayak dibandingkan gitu ya dengan informasi lama. Apakah satu grup atau apakah beda grup gitu kali ya, Vin? Betul. Jadi ketika kita mendengar fisika, itu kan jalur informasi ilmu pengetahuan alam jalan tuh, karena kita mendengarkan ada informasi baru masuk di di kuping kita nerusin ke otak memproses ilmu pengetahuan alam, tarik tuh informasinya, oh di sini jalurnya, set dia jalankan sinyalnya. Nah begitu dia jalan sinyalnya, ketika ada ditambahin kata baru fisika adalah begini-begini, nah sinyalnya itu bercabang jadinya, dia bikin cabang baru. Oh fisika apa nih gitu. Jadi jadi
ketika selanjutnya kita dengar fisika, cabang yang baru ini kan udah ada, tapi cabang yang ilmu pengetahuan alam itu juga tetap jalan gitu, karena stimulusnya masuk kan sama, dia mengaktifasi jalur yang sama gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi semakin banyak ilmu, semakin banyak pengetahuan yang kita tahu tentang suatu hal tuh berarti tadinya jalannya satu, terus bercabang lagi, tapi kita tahu tuh sebenarnya kayak satu sumber gitu ya, Vin ya. Jadi satu konsep, satu skema gitu kan, ya kan. Oke, sebenarnya dengan lu menggunakan kata skema tuh tepat banget sih, karena kan kalau kita bilang skema berarti banyak informasi nih, ibaratnya mungkin kayak apa ya, di otak tuh kayak kalau itu berantakan gitu, tapi sebenarnya tuh dia bukannya tidak berkaitan satu sama lain. Jadi mungkin kayak yang lu bilang, ketika fisika, mungkin dengar kata fisika, kita keinget satu teori fisika misalnya yang kita paling suka. Atau untuk beberapa orang mungkin ingat gurunya. Itu ya nggak sih? Iya benar. Jadi kayak sebenarnya cara otak kita mempaketkan, istilahnya mempaketkan informasi-informasi itu, mereka udah kayak jaring laba-laba sebenarnya. Jadi kayak semua informasi yang kita terima, mau itu berkaitan, maksudnya semuanya berkaitan sih. Kalau di otak kita itu konsepnya semua berkaitan. Tapi yang berkaitan langsung dengan dengan keilmuannya itu di otak kita itu dihubungkan juga dengan keadaan ketika kita baru mendengar konsep tersebut gitu. Jadi kayak misalnya kita jangan terlalu berat deh, jangan sampai ke fisika. Kita ngegibah aja di kafe gitu kan. Ini si X kayak gini-gini loh orangnya. Nah, kita kan sebenarnya udah ceritanya kan kita udah kenal si X ini siapa gitu kan. Nah, kita dapat informasi baru, si X itu gini-gini loh. Oh, iya, si X itu kayak gini-gini. Nah, informasi baru itu kita belajar sesuatu yang baru. Nah, selanjutnya ketika kita ketemu si X dan dia melakukan perilaku sesuai sama yang diceritain, oh iya ya ternyata bener ya si X gini-gini nih. Nah, otak kita secara nggak langsung juga narik informasi yang, oh kita dengarnya di mana, oh waktu itu di kafe gitu, oh keinget kafenya, iya kan. Kita ingat juga kayak ngegibah sama siapa, ya kan? Jadi mungkin setelah ini pulang, gue habis ketemu X, yang lu bilang itu bener tau gak sih? Ya gak sih? Karena kayak kita keinget lagi. Nah iya, habis itu gibahnya lanjut. Nah, habis itu kita belajar lagi sesuatu yang baru. Seandainya kalau kita belajar ilmu juga segampang kita gibah ya. Iya, betul. Kalau kayak sejauh yang belakangan ini kayak gue sering denger tuh anak-anak bilangnya juga sama kayak yang lu bilang sih, kalau kita ngegosipin orang ingat banget detailnya, bahkan sampai kayak nada suaranya, ekspresi mukanya. Terus selain itu juga lagu, ya nggak sih? Biasanya anak-anak tuh hafal lirik lagu, mau berapa baris, mau berapa kata juga hafal. Giliran suruh ngafalin pelajaran, kayak iya. Beda cerita kalau itu. Beda cerita. Nah, itu sebenarnya yang mau kita kupas pelan-pelan, gitu kan. Jadi ceritanya hari ini kita kan mau bagi-bagi tips ya, bagi-bagi tips belajar. Tapi emang sebenarnya kita delivernya itu kebanyakan di setting kelas, setting sekolah, karena lagi-lagi karena ya kita sama-sama punya pengalaman sebagai guru, terus gue-nya juga lagi mahasiswa, jadi kayak mungkin untuk yang contoh-contoh relevannya itu di situ kali ya. Tapi tidak melepas bahwa ini bisa diaplikasikan ke semua aspek hidup sih. Betul. Mau belajar keahlian yang baru, mau belajar hobi yang baru, bahkan mau belajar soft skill yang baru pun sebenarnya prosesnya kurang lebih sama. Intinya adalah sesuatu yang antara otak kita udah punya, terus kita mau tambahin informasinya, atau mungkin dia belum punya, tapi berkaitan dengan yang lain, sehingga dia harus bikin cabang baru gitu kali ya. Iya, benar. Oke. Jadi kita langsung masuk ke tips-tipsnya aja ya. Boleh. Tips pertama kita, apa nih? Tips pertama kita itu durasi. Oke, berarti mungkin kita sedikit ini kali ya, men-challenge para listener malam ini. Kira-kira nanti kalau kita recall, kan memorinya baru nih ceritanya. Masih pada ingat nggak yang pertama apa?
Gitu. Sebisa mungkin Mm-mm. kita akan ulang-ulang deh kata kuncinya. Nanti yang bisa jawab hadiahnya menyusul gitu kali ya. Hadiahnya kita ajak live loh. Boleh, boleh sebagai bintang tamu kapan-kapan. Iya, boleh, boleh, boleh. Jadi tips yang pertama itu durasi. Jadi Mm, kayak selama gue belajar itu gue dapet satu konsep yang namanya primacy recency. mm, Jadi maksudnya gimana tuh? Um, Primacy itu sesuatu yang di awal, primacy itu sesuatu yang di awal, recency itu sesuatu yang paling dekat, paling mm, paling dekat sama kita sekarang gitu kan. Nah, maksudnya apa? Ternyata waktu kita belajar itu yang benar-benar masuk otak banget, yang paling efisien masuk otak itu cuma di awal sama di akhir doang. mm, Tengah-tengahnya hilang. Belas. mm. Betul, Nah, betul. gitu. Itu emang udah sifatnya gitu kan. Jadi sebenarnya yang kalau mau belajar efektif, mau belajar efisien gitu, kan banyak ya murid-murid kita yang kayak, ini pelajarannya susah banget nih. Ya udah, gue sediain 5 jam buat belajar sebelum Mm. ujian. Nah, kira-kira nih, ini anak dapetnya bakal bagus apa enggak nih? Nah, itu dia pertanyaannya kan. Kadang udah belajar semalaman gitu kan, ditinggal tidur besok paginya habis apa? Baru mau masuk ruangan ujian udah kayak kemana-mana belajar apa ya gitu. Karena memang mungkin kalau istilahnya orang zaman dulu atau mungkin zaman sekarang juga belum nyantol gitu ya. Maksudnya belum apa sih bilangnya kayak belum stay gitu loh informasinya di otak karena kayak mungkin masih agak kayak sekedar lalu yang kayak tadi Alvin bilang sih. Jadi hal yang pertama kita pelajari itu kan biasanya kalau kita ngulang belajar pasti kebaca juga nih atau baca yang tengah keinget yang depan. Tapi terus kan seiring berjalannya waktu belajar terus yang akhirnya yang keinget yang depan karena ulang-ulang terus dan yang terakhir karena emang yang terakhir dibaca gitu kan. Terus yang tengahnya apa kayak lupa. Lupa, bingung lah gitu. Jadi gue punya pengalaman lucu banget nih. Jadi kan uh, kemarin pas gue masih ngajar itu, salah satu bahan pelajaran yang paling susah di biologi itu kan biomolekul, ya kan. Anak-anak suruh belajarin karbohidrat itu apaan, nggak apa namanya gugus struktur glukosa itu kayak gimana. Nah, terus kayak sifat-sifat gula itu kayak gimana, sifat-sifat karbohidrat, lemak, protein, asam amino aja ada 20 gitu kan. Nah, pusing mereka. Tapi ada satu anak tuh kayak pede nih, apa-apa sir, bisa saya, oke, bisa gitu kan. Iya, nanti malam, ini kan hari sebelumnya kan, besok paginya mau tes, udah di review nih, ya bisa sir, gampang sir. Nah, nanti malam saya fokus belajarnya, saya udah sediain waktu, oke, bagus, seneng dong pas dengarnya. Nah, besoknya begitu ngelihat si muridnya tuh kayak kesusahan, garuk-garuk. Nah, saya kayak, ya anak kenapa kemarin padahal udah janji belajar loh, kok masih ini kan. Nah, saya kan gue kan sukanya kalau misalnya jaga ujian tuh suka mondar-mandir ya kan. Nah, si bocahnya ini begitu gue lewat bingung, kok bingung, bukannya udah belajar? Iya udah, ini saya tahu pernah baca gitu kan, dia bilang pernah baca cuma nggak ingat, aduh gimana nih, lah kok bisa gitu. Nah, jadi dia frustrasi karena dia tahu, dia udah tahu, cuman dia nggak bisa recall gitu informasinya. Nah, di sini sebenarnya begitu gue belajar psikologi, pas dapat itu primacy recency baru nggak, oh iya dia belajarnya kelamaan. Oh, karena dia nggak ngegeber gitu ya. Di 5 jam itu pokoknya belajar, dur. Tapi memang secara durasi itu kelamaan. Iya, dia belajarnya kelamaan. Soalnya kenapa? Ketika kita bikin durasi yang panjang-panjang, emang jadi yang informasi di awal yang keritennya juga jadi banyak. Informasi di akhir yang keritennya juga jadi banyak. Tapi informasi yang tengah, yang nggak keritennya jauh lebih banyak lagi. Ya, betul-betul. Mungkin kalau persen-persen gitu
mungkin 20% awal, 20% akhir, tapi 60%-nya agak Gila. blur gitu kali ya, blur atau hilang. Mm-mm. Nah, jadi sebenarnya di bagian yang durasi ini, itu kita mesti kenal diri kita sendiri. Kita durasi belajar yang paling efektif buat kita itu gimana? Itu kita mesti tahu. Karena tiap orang pasti beda-beda kan. 5 jam udah pasti kelamaan buat semua orang itu secara objektif kelamaan. Cuman ada orang kuat belajar 1 jam. Ada orang kuat belajar 40 menit. Ada orang kuat belajar 1,5 jam gitu kan. Tapi kuat belajar apa enggaknya itu tidak bisa ditranslate langsung ke ke output, ke hasil. Jadi berapa banyak yang nempel setelah belajar itu kita nggak bisa translate. Nah, itu sebenarnya harus diinvestigasi sendiri. Sebenarnya jam pelajaran sekolah yang 40 menit itu kan juga sebenarnya untuk memaksimalkan ini kan, primacy recency. Nah, kalau 40 menit, emang kurang lebih cuman kayak ya 10 menit di awal sama 15 menit di akhir yang nempel, ya kan? Tapi ketika diulang-ulang terus 40 menit, secara persentase kan lumayan banyak. Iya, betul. Dan mungkin balik lagi ke tadi skema-skema yang kita punya di otak. Misalnya hari Senin gitu, 40 menit pertama, period pertama belajarnya PPKN, nanti period kedua belajarnya biologi misalnya. Jadi kan dia ngebuka si skema yang baru kan. Jadi kita mulai lagi dari nol gitu ya, kayak Pertamina. Tapi maksudnya nggak yang dari pagi sampai jam 3 sore belajar terus gitu. Jadi di otak kita tuh kita istilahnya kalau di komputer ya, kita nggak ngeklik refresh gitu. Akibatnya informasi yang di tengahnya jalan terus, padahal di bagian sini yang bakal hilang gitu. Nah, tapi ketika kita udah mengatur secara durasi gitu, 40 menit, habis itu ya udah istirahat bentar 5 menit. Habis itu 40 menit lagi, ya udah istirahat bentar lagi 5 menit gitu kan. Nah, kita ngasih otak kita buat nge-refresh. Kita ngeklik refresh, jadi supaya bisa baru lagi, loading lagi. Kadang laptop aja kalau kayak dipakai kelamaan perlu di restart ya nggak sih? Jadi biar dia nggak lelah gitu kan, karena komputer pun bisa lelah. Apalagi otak kita yang juga dia nggak cuma belajar tugasnya, dia di saat yang sama di setiap milisecond ngatur kapan kita harus kedip, kapan kita harus ya nggak sih, dan semua organ-organ lainnya ngerakin badan juga. Basically kerja dia tuh banyak banget. Jadi apalagi ketika kita mau pakai dia untuk belajar hal baru, terutama pastinya harus bikin dia lebih siap gitu kali ya. Bener. Nah, di sini yang perlu ditekankan adalah durasinya itu beda tiap orang ya kan. Jadi kita mesti tahu sendiri nih durasi kita. Nah, di gua sendiri yang setelah gua eksperimen beberapa kali, durasi yang paling ideal buat gua itu 40 sampai 50 menit. Kalau lewat dari itu udah outputnya udah berkurang lagi. Jadi kayak sebenarnya sebelum kita belajar, kalau misalnya kita belum tahu nih durasi paling efektif kita siapin dulu gitu. Kita siapin dulu tes untuk bahan-bahan yang kita bakal belajarin gitu. Jadi kita coba pelajarin 30 menit. Habis itu kita coba tes diri kita. Yang ingatnya berapa banyak gitu. Nah, kalau kita udah belajar 40 menit, kita tes yang kita ingatnya berapa banyak gitu. Nah, itu kan nanti bakal ada hasilnya tuh. Setelah beberapa kali kita lakuin, kita mulai ketemu, oh iya ternyata gue paling banyak nangkapnya itu ketika di durasi yang sekian gitu. Habis itu udah deh. Jadi kita bisa aplikasiin tiap hari, kita bisa ngasih jatah diri kita belajar berapa lama, dan berapa lama itu kita mau bagi ke berapa sesi. Oke, berarti mungkin juga yang bisa kita ambil poinnya adalah ketika kita belajar hal baru bukan cuma sekedar kita udah belajar nih 2 jam, 3 jam. Pasti nanti nempel sendirilah, tapi kita harus mungkin secara pribadi gitu ya, kita evaluasi kayak oke, tadi barusan belajar tentang ini, coba diingat-ingat lagi, mungkin nggak perlu nulis, nggak perlu apa, tapi coba recall sendiri seberapa banyak sih sebenarnya yang keinget, atau mungkin part mana. Kadang ada ini juga nggak sih, Vin, kayak faktor lebih suka part mana, atau somehow kita mungkin punya skema-skema sebelumnya, jadi beberapa part lebih gampang dihafal, beberapa lainnya lebih susah.
Oh iya jelas kalau misalnya interest, interest tuh apa? Makanya kan kalau gibah inget banget kan. Betul, betul, betul. Soalnya kita luar biasa tertarik dengan hal yang digibahin, Ya. tapi tentang hal yang tidak digibahin itu kita nggak tertarik gitu. Nah, Hmm. itu sebenarnya uh, kayaknya sih berkaitan ya sama apa namanya, sama konsep conditioning, konsep yang apa Hmm. namanya, konsep kita nyangkutin satu informasi dengan perasaan tertentu gitu kan. Konsep kita Hmm. nyangkutin satu informasi terhadap setting tertentu. Apakah kita senang mendengar informasinya atau apakah kita tidak senang mendengar informasinya, ya kan? Jadi mungkin semakin banyak si ranting-rantingnya tadi itu berkaitan dengan yang lain, semakin gampang kita ingat sesuatu gitu ya. Karena ingat sebagian ini, ingat yang lain. Ingat bagian yang lain, mungkin ingat eh, hal yang lain juga gitu. Mm-mm. Dan untuk sesuatu yang kita interest kan udah pasti apa namanya, kita masukin ke otak kita tuh jauh lebih intens, jauh lebih banyak ya kan? Karena kita suka, atensi kita Ya, ke situ. Ya kan, betul-betul. Kayak kita dengan senang hati kita mau tahu lagi gitu ya. sedangkan kalau untuk bagian yang kita nggak suka, ya udah asal lewat aja. Jadi rantingnya, istilahnya rantingnya kecil, cabangnya nggak terlalu banyak. Sedangkan buat yang kita suka, rantingnya gede, cabangnya kemana-mana. Ya, mungkin kalau balik lagi kita ngomongin durasi, sebagian apa ya, misalnya faktor lainnya juga sebenarnya mungkin umur kali ya. Karena kalau kita lihat juga misalnya anak kecil gitu, yang di bawah 2 tahun, pasti rentang fokusnya juga segitu-gitunya gitu kan. Mau dipaksa belajar, boro-boro belajar, duduk diem aja udah bagus gitu kan. Karena memang Iya. otaknya masih sangat eksploratif. Jadi kalau kita ngomongin durasi juga mungkin kita ngelihat usia. Cuma rata-rata kalau kayak udah di atas 12 tahun itu kan kayak konsep kognitifnya juga udah cukup mateng ya. Jadi dia tahu mana yang tanggung jawab, dia harus ngapain, em, mulai bisa mengenali diri itu sendiri tadi. Jadi kayak seberapa lama sih sebenarnya aku efektif belajar gitu-gitu. Udah bisa meregulasi diri sendiri intinya. Mm-mm. Nah, Oke. kan Selain durasi, di Vin, ada tips lain nggak? nah ini Mm-mm. salah satu tips yang selalu gue dengungin ke murid-murid. Nah, selain jangan jangan belajar sehari sebelum tes gitu kan, cicil gitu. Begitu udah dengar, begitu udah dapat materinya hari ini, ulang lagi di rumah. Nggak usah lama, 10 menit aja gitu. Ulang lagi, dicicil. Besok kamu ulang yang sekarang, tambahin sama materi yang kamu dapat di hari itu juga gitu. Nah, Mm-mm. jadi cicil, terus di repeat gitu. Oke, jadi Nah, cicil dan itu tips repetisi kelima. gitu ya, Vin? Iya, cicil, repetisi. Mm-mm. Nah, itu Oke, mungkin. itu penjelasannya gimana tuh? Oke, jadi mungkin ini kali ya. Kalau kita ngomongin belajar di sekolah, itu kan bisa dibilang satu apa ya, di satu tahun ajaran, di satu kita misalnya kita lagi kelas 2 SMP nih, nggak mungkin kita cuma belajar satu pelajaran kan. Dan masing-masing pelajaran kadang sistem belajarnya sangat berbeda. Misalnya matematika sama olahraga, oh itu beda banget gitu. Dan bisa dibilang mengaktifkan bagian otak yang beda juga. Jadi memang kenapa secara umum di negara manapun sekolah isinya banyak pelajaran, bukan karena orang zaman dulu iseng gitu ya, bikin anak-anak biar susah deh nih belajar semua matematika, IPA, IPS, tapi ada alasannya kan kenapa. Nah, mungkin nggak fokus ngomongin kenapanya itu, tapi salah satu tips yang memang bisa dilakukan adalah menyicil itu dan repetisi. Karena kalau semua pelajaran, bilang ada 6, ada 8, atau mungkin 10 ditambah yang PPKN, agama, dan mau belajar semua di satu waktu, terus kan dari Senin sampai Jumat tuh sekolah, dari pagi sampai sore, bisa mabok nggak sih otaknya? Maksudnya kayak yang setiap hari, setiap jam, setiap menit, pelajarannya baru, terus apa, informasinya baru, terus kapan ibaratnya mau nyantolinnya gitu kan. Jadi itu loh kenapa menyicil dan repetisi itu penting. Berkaitan juga tadi dengan skema itu sih, Vin. Jadi kan kalau memang misalnya kita baru belajar di pelajaran PPKN misalnya,
dulu misalnya kelas 6 SD dulu pernah disinggung nih tentang Pancasila, tapi cuman 5 silanya apa sih? Nanti di kelas 2 SMP mungkin pelajarannya Pancasila lagi, tapi sekarang nggak cuman 5 silanya itu apa dan harus hafal, cuma masing-masing sila itu lambangnya apa? Masing-masing sila tuh artinya apa? Kenapa itu penting untuk negara ini misalnya? Nah nanti di SMA challenge-nya lebih tinggi lagi, kayak misalnya seandainya kita nggak punya Pancasila ini, apa sih yang bakal terjadi sama bangsa Indonesia misalnya kan. Jadi itu juga kenapa ada istilah kayak scaffolding gitu loh. Jadi awalnya dasarnya dulu, tahu aja dulu ada 5, hafal aja dulu isinya apa, habis itu baru dikaitkan dengan lambangnya, dikaitkan dengan artinya, gitu. Mm-mm. Nah, gue dengar ini, gue jadi Mm-mm. ini nih. Kebetulan gue baru punya ponakan. Mm-mm. Kebetulan gue baru punya ponakan. Apa namanya, ponakan gue masih bayi, masih lucu banget tiap kali video call gitu. Ponakan gue di Jerman. Jadi Mm-mm. bapak emaknya itu sekarang itu lagi di Jerman, emang kerjanya di Jerman. Nah, jadi tiap kali video call itu gue ngeliatin apa namanya si bayi ini, karena dia baru terlahir di dunia, dia nggak ngerti apa-apa. Jadi di bulan pertama itu apa namanya, karena organ-organnya juga belum lengkap, fungsi otaknya juga belum lengkap, kan jadi kayak dia tuh cuma kayak gerakan jerking gitu doang gitu. Tapi makin kesini makin kelihatan tuh dia mulai pinter gitu kan. Oh. Saat ini dia lagi sibuk belajar genggam, belajar megang, terus dia lagi sibuk belajar ngenalin orang gitu. Nah, terus gue berpikir, ini dia apa namanya, dia gimana caranya yang ngenalin emaknya gitu, dia gimana caranya yang ngenalin bapaknya gitu kan. Nah, sebenarnya ketika dia lahir kan dia sebenarnya udah punya skema dunia ini seperti apa gitu kan. Waktu dia masih di kandungan, dunia ini cuma kayak gitu kan, ada air, tiba-tiba bapaknya ngajak ngomong dia, oh yang kedengaran sama dia mungkin gitu kan, gue membayangin mungkin kayak gitu kan. Nah begitu dia terlahir di dunia, nah itu mulai kayak suara, warna, segala macam gitu kan. Betul, gitu. betul. Nah, pertama kali dia melihat maknya gitu kan, dia mulai mengenali, oh ini ada satu sosok bentuk gitu. Begitu mata dia udah mulai terbentuk dengan baik gitu, dia ngelihat maknya itu udah mulai kelihatan detailnya, oh matanya kayak gini gitu, ini mama saya gitu kan, kebentuk konsepnya, skemanya di situ disimpan. Nah, terus begitu dia ngelihat orang lain bentukannya kira-kira mirip, jadi dia tahu, dia bisa ngebayangin, oh ini mirip sama mama saya gitu kan, bentukannya kurang lebih mirip, tapi kok matanya beda gitu, bukan mama, gimana nih gitu kan. Jadi pas pertama kali video call sama mak gua, jadi neneknya ya, jadi begitu dia ngelihat neneknya tuh dia masih kaget-kaget gitu. Tapi mamanya pas main sama dia ngeluarin bunyi yang sama, neneknya pas main sama dia juga ngeluarin bunyi yang sama. Jadi masuk tuh ke dalam ke dalam skema dia, mama orang yang sayang sama saya gitu, suka ngajak saya main, itu kan masuk ke skemanya dari maknya. Nah, ketika si neneknya mengeluarkan hal yang sama, dia masukin juga, oh berarti orang ini juga sayang sama saya gitu. Jadi dia ibaratnya kayak menggabungkan informasi tadi ya, Vin. Jadi kalau yang lo bilang PPKN, belajar sila pertama, oh lambangnya bintang, masukin gitu kan. Kurang lebih prosesnya sama kan. Jadi sebenarnya kita dari kecil, proses belajar kita sama. Kita punya skema, kita masukin informasi baru. Atau ada informasi baru, kita bawa keluar, bikin skema baru. Ya kan? Kayak, oh ini bukan mama saya, dia manusia juga. Jadi masuk ke dalam skema manusia, tapi tidak masuk ke dalam skema mama saya. Tapi dia juga dia juga mengeluarkan bunyi yang sama mama saya. Jadi dia juga sayang sama saya, masuk ke dalam skema sayang. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Kalian bisa kasih like, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, cerita, atau saran tentang topik yang sudah kita bahas tadi. Atau bisa juga kasih masukan tema apa yang ingin kita diskusikan bersama di tayangan berikutnya. Sampai jumpa di elaborasi selanjutnya.